Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Lor menolak untuk pergi ke pesta makan malam bersama suaminya. Sementara itu, di rumah keluarga Guntoro, suasana mendadak panik. Nona Jessica kemana? Cepat cari dia, teriak para pelayan. Joseph, sang tuan muda murka. Ia melempar gelas ke lantai. Kemana dia pergi? Cari lewat CCTV, cepat. Namun di balik amarahnya, tersimpan rasa cemas. Jessica tidak punya uang. Kalau dia keluar sendirian, bagaimana kalau dia terluka? Pikirnya panik. Ia berjalan masuk ke kamar, matanya menyapu sisi ruangan. Ketika membuka tirai, ia mendapati Jessica duduk meringkuk di pojok, menangis pelan. Kenapa kau bersembunyi di sini? Apakah kau tahu aku mencarimu semalaman? Jessica menangis sambil memeluk lututnya. Aku kira, kau sudah tidak menginginkanku lagi. Joseph menariknya ke dalam pelukan. Bodoh, siapa lagi yang masih menginginkanmu selain aku? Jessica mendongak, air mata masih mengalir. Kalau begitu, maukah kau memperkenalkanku pada keluargamu? Sebelum Joseph sempat menjawab, ketukan terdengar di pintu. Tuan muda Joseph, Nona Karina sudah datang. Joseph tersenyum kecil pada Jessica. Kau perlu teman, bukan? Kau kenal Karina. Mungkin kalian bisa berteman baik. Jessica mengangguk senang. Benarkah? Kau sungguh mau mengenalkanku padanya? Tak lama kemudian, Karina masuk ke kamar dan langsung merangkul lengan Joseph dengan akrab. Kau masih sempat menjengukku juga rupanya. Kukira kau sudah melupakanku, sepupuku tersayang. Joseph tersenyum tipis. Bagaimana mungkin? Kau tetap kakak sepupuku. Karina menyerahkan sebuah undangan elegan. Beberapa hari lagi, keluarga Iskandar akan mengadakan pesta makan malam. Temanilah aku ke sana ya. Joseph menatap datar. Kau tidak punya pasangan lain? Joseph tersenyum menggoda. Kakak menyuruhku mengajakmu. Katanya, biar kau kenal lebih banyak wanita cantik dan kaya di kota Ambo. Karina menyilangkan tangan di dada. Aku sudah punya pacar. Kau sungguh mau menikah dengannya? Tanya Joseph menantang. Joseph menatap Jessica. Apakah kau mau ikut ke pesta itu? Jessica tersenyum harap-harap cemas. Boleh, aku boleh ikut. Malam pesta keluarga Iskandar. Malam pun tiba. Di rumah Stefan, Lor bersiap dengan gaun elegan. Stefan tersenyum menggoda. Tak kusangka, kemampuan meriasmu cukup bagus. Lor tersenyum kecil. Merias wajah adalah pelajaran wajib di markas pelatihan. Tiap bulan ada ujiannya. Stefan mengambil pensil alis dan menatapnya lekat. Alismu terlalu tipis. Sepertinya kau tidak belajar dengan baik saat itu. Lor tertawa pelan. Aku tidak ahli merias. Kalau saja kalian di sini, dia pasti bisa mengubah wajahku. Di sisi lain, kediaman keluarga Guntoro. Jessica yang telah berdandan tampak menawan. Bahkan Joseph terpaku melihatnya. Dia sungguh mirip Jessica. Luar biasa cantik, gumamnya dalam hati. Namun saat itu, ponsel Joseph berdering. Panggilan dari Jessica, kakak iparnya. Joseph, anakku sedang sakit. Bisakah kau menemaniku hari ini? Joseph tersenyum lembut. Baiklah, aku akan datang menemuimu. Ia lalu berbalik ke arah Jessica muda. Pergilah ke pesta malam ini bersama Karina. Aku ada urusan. Jessica menatapnya kecewa. Kapan aku bisa berdiri di sampingmu secara resmi? Bisiknya lirih. Oke lanjut. Berpindah di pesta makan malam keluarga Iskandar. Terlihat Lor telah datang bersama dengan Gisel. Lor yang sedang mengambil makanan tiba-tiba dihampiri oleh Kaneta. Apakah Nona Lor tidak takut gemuk jika makan sebanyak ini? Keluarga Mahoto memang sedang menghadapi kesulitan. Tapi kalian tidak kekurangan makanan kan? Lor tersenyum getir menanggapi, aku masih muda dan metabolismeku masih baik. Seberapa banyak yang aku makan? Aku tidak akan menggemuk. Karena kalah dalam pembicaraan, Kaneta lalu berkata kepada Pak Marcel, Pak Marcel, ada orang yang asal makan dan minum di sini. Cepat usir dia. Pak Marcel pun mendengar itu dan langsung menegur Lor. Nona, tolong jangan membuat keributan dan menghancurkan acara ini. Sementara itu, Nyonya Iskandar yang melihat mereka dari kejauhan dan mengetahui jika itu adalah Lor.
Dia segera mendekat dan memarahi Marcel karena ingin mengusir Lore. Apa yang baru saja kau katakan? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu sekarang juga. Ia kemudian menarik tangan Lore dan memperkenalkannya kepada para tamu di acara tersebut. Nona Lore adalah tamu pentingku. Jika ada yang membuat spekulasi jahat dan bicara omong kosong tentang dia, silakan pergi dari sini. Keluarga Iskandar tidak menyambut tamu yang tidak bermoral. Pada saat itu, Karina dan Jessica juga telah sampai di pesta makan malam tersebut. Saat Karina baru masuk, ia melihat Pak Iwan dan langsung menyapanya. Pak Iwan, lama tidak berjumpa. Mari perkenalkan, dia adalah temanku, Jessica. Pak Iwan pun mendekat dan memegang tangan Jessica dengan senyum nakal. Jangan menghindar. Kau keluarga dari mana? Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Karina lalu menarik Pak Iwan menjauh dari Jessica. Ia berbisik pelan. Kakak sepupuku membelinya dari pasar gelap. Dia pandai melayani orang. Apakah kau tertarik? Mendengar itu, Pak Iwan pun tersenyum mesum dan bertanya, apakah itu bola? Karina balas tersenyum. Kakak sepupuku sudah bosan dengannya. Jika kau mampu menaklukkannya, itu berarti sebuah masalah yang merepotkan terselesaikan. Pak Iwan tersenyum penuh kelicikan. Kalau begitu, kau lihat saja. Pak Iwan kemudian kembali mendekati Jessica. Sementara itu, Karina melihat mereka dengan senyum sumringah dan berpikir, kebusukan Pak Iwan sangat terkenal di kota Ambo. Dia suka membuat gadis mabuk dan membawanya pergi. Dia juga memiliki kebiasaan mesum. Jika Jalang ini bermain dengan Pak Iwan, apakah Kak Joseph tetap akan mempertahankannya di sisinya? Pak Iwan kemudian memulai rencananya untuk mendapatkan Jessica. Jangan pergi Nona Jessica. Apakah kamu mau minum segelas bersamaku? Pak Iwan lalu mengambil segelas minuman. Dan tanpa Jessica ketahui, ia telah memberikan obat bius ke dalam minuman tersebut. Keluarga kami berteman dekat dengan keluarga Guntoro. Kau tidak akan mempermalukannya kan? Setelah mengatakan itu, ia memberikan minuman yang telah ia campur dengan obat bius kepada Jessica. Tidak lama setelah Jessica meminum minuman tersebut, kepalanya pun langsung pusing. Melihat obatnya mulai bekerja, Pak Iwan pun tersenyum puas karena rencananya telah berhasil. Oke, lanjut. Pada saat yang sama, saat Pak Iwan memapah tubuh Jessica yang mengalami pusing karena obat bius, Lord tidak sengaja melihat ke arah mereka. Saat melihat Jessica, wajah Lord langsung menatap tajam penuh selidik. Bukankah itu Kalia? Jelas-jelas Kalia jatuh ke laut dan menghilang. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Pikirnya bertanya-tanya. Menyadari Lord sedang memperhatikan Jessica, Karina dari belakang menyapa. Dia adalah budak wanita yang dibeli oleh Kak Joseph di pasar gelap. Katanya, dia dulunya melakukan siaran langsung secara ilegal. Dia akan melakukan apapun, asalkan dibayar. Aku sarankan kamu jangan terlalu banyak ikut campur dan merusak bisnis orang lain. Lord spontan menoleh ke arahnya. Lord mulai memikirkan kejadian di mana saat ia dulu berpisah dengan Kalia. Kebetulan ada pembajak laut di daerah tempat Kalia terjatuh ke laut. Dia belum meninggal saat itu. Jadi, sangat memungkinkan bahwa dia dibawa ke pasar gelap, lalu dibeli dan dibawa kembali ke sini oleh Joseph. Ia kemudian memperhatikan Jessica yang dibawa pergi oleh Pak Iwan. Kak Kalia, apakah kau tahu sudah berapa lama divisi ke-13 berusaha keras mencarimu? Batin Lord bergemuruh. Lord berdiri di depan Pak Iwan dan menghalanginya untuk pergi. Berhenti, kalian mau membawanya kemana? Namun ia langsung didorong oleh Pak Iwan menjauh. Minggir, jangan ikut campur. Teman-teman Pak Iwan menimpali. Aku belum pernah melihat dia melakukan siaran langsung ilegal sebelumnya. Kak Iwan, ajak aku juga. Yang lain juga ikut meramaikan. Lagi pula, dia sudah diberi obat perangsang. Ajak aku juga. Mendengar perkataan mereka, membuat amarah Lord memuncak. Matanya tajam, terlihat jelas aura membunuh yang ia tujukan kepada para bajingan itu. Ia mengambil botol anggur yang ada di meja. Sekelompok bajingan ini bukanlah apa-apa. Beraninya mereka melecehkan Kalia. Tanpa peringatan apapun, Lord langsung menghampiri dan memukul kepala mereka dengan keras, sampai botol itu pecah berkeping-keping. Kepala Pak Iwan yang mendapat pukulan keras, langsung meneteskan darah segar.
Ia berbalik melihat Lord. Beraninya si jalang ini memukulku, semuanya. Hajar dia, akan tetapi, mereka sama sekali tidak bisa berkutik di hadapan Lord. Lord langsung menendang mereka. Bahkan salah satunya ia patahkan tangannya. Melihat Lord memukul Pak Iwan dan teman-temannya, Karina segera menelpon Stefan dengan panik. Kak Stefan, istrimu berkelahi dengan orang di pesta makan malam. Setelah Lord selesai berurusan dengan para bajingan itu, ia berjalan menghampiri Karina dengan pisau yang sedang ia genggam. Ia menendang kaki Karina hingga Karina tersungkur ke lantai. Karina, hebat juga kau. Kau memberikannya kepada sekelompok pria bajingan itu. Apakah ini idemu sendiri atau Joseph yang menyuruhmu? Tanya Lord sambil menodongkan pisau ke leher Kaneta. Karina mencoba mengelak. Bukan aku. Oh, jangan memfitnahku. Namun Lord yang sudah marah langsung mengiris wajah Karina. Karina pun berteriak kesakitan. Saat wajahnya mulai meneteskan darah. Ah, wajahku! Teriaknya panik. Beberapa saat kemudian, Stefan telah datang untuk melihat istrinya. Setelah sebelumnya ditelepon oleh Karina, Stefan bertanya panik, "Istriku, apakah kau baik-baik saja kan?" Lord terkejut melihat kedatangan suaminya. "Pak Stefan, kenapa kau datang?" Tanyanya sambil memapah tubuh Kalia. Ia menatap suaminya dalam-dalam. Dia memberikan obat kepada pacar Joseph dan ingin membawanya pergi. Jadi, aku menolongnya. Karena kondisi tubuh Kalia semakin buruk, Lord meminta suaminya untuk segera mengantarkannya ke rumah sakit. Namun sebelum mereka pergi, Stefan berbalik melihat Pak Iwan dan teman-temannya. "Minggir semuanya, urusan hari ini akan kita perhitungkan lain kali," ucapnya dengan nada tajam, penuh intimidasi. Saat berada di dalam mobil menuju rumah sakit, Kalia yang sudah terpengaruh oleh obat bius mulai mengeluh. "Joseph, aku merasa tidak nyaman." Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Setelah pemeriksaan Kalia, Lord sangat marah saat membaca laporan medis yang diberikan oleh dokter. Sekelompok bajingan itu memberikan dosis obat yang banyak dan mau membawanya ke kamar untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Melihat istrinya begitu marah, Stefan segera membantu dan menelepon bawahannya. "Periksa kamera CCTV hotel dan simpan bukti tindakan kriminal dari sekelompok bajingan ini. Lalu, hubungi Departemen Hukum untuk bersiap dan menuntut tanggung jawab pidana pada mereka." Lord masuk di ruangan, menggenggam tangan Kalia. Lord sangat sedih melihat kondisi Kalia, yang sudah ia anggap sebagai partner hidup dan matinya. Saat masih bertugas di Biro Keamanan, Kalia benar-benar sangat kurus. Kehidupan apa yang dia jalani selama dia menghilang setahun ini? Pikir Lord dengan perasaan sedih. Lanjut Lord, "Aku tidak bisa memegang tangannya saat berada di atas kapal pesiar waktu itu. Sekarang, aku tidak akan melepaskannya lagi." Mendengar ucapan istrinya, Stefan berkata dalam hati, ternyata dia adalah Kalia, seorang agen dari Biro Keamanan dan mitra hidup mati Lord. Pantas saja aku sama sekali tidak bisa menemukan informasinya. Lord menatap wajah suaminya. Wajahnya sayu dan meneteskan air mata pilu. "Aku tidak mengerti kenapa Kalia bersedia berada di sisi Joseph dan menerima penderitaan. Dia mengalami amnesia setelah ditemukan oleh pembajak laut. Dia dibawa dan dijual di pasar gelap." Dengan air mata yang berlinang, Lord mengumpat marah. Tatapannya tajam. Beraninya Joseph melecehkan Kalia seperti ini. "Aku, Kak Malvin dan Anton tidak akan melepaskannya." Oke lanjut, berpindah pada keesokan paginya. Jessica atau yang identitas aslinya adalah Kalia, baru saja terbangun dari tidurnya. Ia kaget saat melihat Lord. Kenapa kau di sini?" Melihat Kalia sudah siuman, wajah Lord langsung berubah senang. "Kalia, apakah kau sudah mengingatku?" Kalia menatapnya heran. "Aku sudah pernah melihatmu di kediaman Guntoro." Mendengar jawaban Kalia, Lord pun tidak dapat lagi menahan air matanya. Kalia yang dulu sangat luar biasa dan memiliki kedudukan yang tinggi. Kemana perginya Kalia yang paling menakjubkan itu? Batin Lord bergemuruh. Melihat Lord menangis, Kalia langsung mengambilkannya tisu. "Jangan menangis. Apakah aku salah bicara?" Tanya Kalia panik. Lord memeluk Kalia. "Maaf, semua salahku. Kita adalah orang yang paling dekat." Pada saat itu,
Joseph menelepon Kalia. Aku menyuruhmu pergi ke pesta makan malam. Tapi kau malah tidak pulang semalaman. Kau harus pulang dalam waktu 30 menit. Kalau tidak, jangan pernah pulang lagi selamanya. Bentak Joseph di seberang. Baik, aku akan segera pulang. Jawab Kalia patuh. Tiba-tiba, Lore mengambil ponsel Kalia. Berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk membelinya? Aku akan memberikanmu 10 kali lipat. Mulai sekarang, kalian tidak memiliki hubungan apapun, kata Lore kepada Joseph dengan marah. Lore kemudian menatap Kalia. Wajahnya serius. Ingat, namamu adalah Kalia. Kau memiliki seorang kakak bernama Malvin. Sejak kecil, kita tumbuh bersama dan sudah seperti saudara. Kalia tersenyum mendengar fakta itu. Jati, kau adalah adikku. Lord mengiyakan. Aku adalah adikmu. Aku akan menjagamu ke depannya. Segera tinggalkan Joseph, si bajingan itu. Namun Kalia berkata lain. Tapi aku ingin bersama dengannya. Joseph bilang, dia akan menikahiku. Kami akan segera menikah, ucap Kalia dengan wajah merona. Lord pun kaget mendengar ucapan Kalia. Bukankah kau seharusnya menerima pengobatan, mencari kembali ingatanmu, dan menjadi nona besar keluarga Gunawan yang dulu? Kenapa kau mencintainya, padahal dia tidak mencintaimu? Kalia menunduk. Ucapannya serius. Aku tidak tahu seperti apa diriku sebelumnya. Aku hanya tahu bahwa aku sangat bahagia hidup bersama Joseph. Dia adalah masa depan dan impianku. Di saat yang sama, Joseph datang menemui Kalia. Baru saja ia masuk, ia langsung membentak Kalia. Kenapa kau begitu bodoh? Menghadiri pesta makan malam saja, malah masuk ke rumah sakit. Kalia menunduk meminta maaf. Maaf, aku tidak sengaja. Di belakang, Lore menimpali. Tatapannya tajam. Karina menyuruh orang untuk memberikan obat padanya. Pak Iwan dan lainnya ingin melecehkannya. Akan tetapi, Joseph tidak percaya. Karina tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Apakah kau mencoba menggoda pria lain? Kalia menggelengkan kepala, tidak tahu ingin mengatakan apa. Melihat Kalia dibentak seperti itu, Lore menegur Joseph. Joseph, ikutlah denganku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah itu, Joseph mengikuti Lore masuk ke sebuah ruangan. Sambil memegang vas bunga, Lore berkata kepada Joseph, katanya, kakak ipar sama seperti seorang ibu. Jati, seharusnya aku mempunyai hak untuk mengurusmu kan? Joseph tertawa kiku. Apa yang kakak ipar inginkan dariku? Tanpa pikir panjang, Lore berbalik memukul kepala Joseph dengan vas bunga. Brengsek, aku sudah lama bersabar padamu. Belum puas, ia lanjut menghajarnya lagi. Tendangannya sangat keras, membuat Joseph tersungkur ke belakang. Sama sekali tidak dapat menghindar. Ia mengambil pecahan vas bunga, mengarahkannya ke leher Joseph. Joseph, jika aku membunuhmu sekarang, apakah grup keluarga Guntoro bisa menangkapku? Wajah Joseph berubah pucat, tidak menyangka bahwa hari itu ia akan mendapat perlakuan kasar dari kakak iparnya. Apa yang kakak ipar lakukan? Kak Stefan tidak suka gadis yang bertindak kasar. Namun Lore tidak peduli. Ia semakin mendekatkan pecahan vas ke leher Joseph. Tatapannya semakin tajam, amarahnya memuncak. Jika kau menyukai Jessica, kenapa kau malah merusak ketulusan hati seorang gadis lugu kepadamu? Aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang juga, untuk mematahkan perasaannya padamu. Joseph bertanya, apakah kakak ipar mengenalnya? Lore mengatakan, sekarang, ku beri kau dua pilihan. Kau membiarkannya pergi denganku, atau kau harus bersikap baik padanya mulai sekarang. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Walaupun Joseph ketakutan, lehernya sudah berdarah. Namun ia menolak permintaan Lore. Dia milikku. Kau tidak bisa membawanya pergi. Mendengar penolakan Joseph, Lore pun naik pitam. Ia menendang tubuh Joseph dan menginjaknya. Sudah kuduga, kau memang bajingan. Kau tidak menganggapnya sebagai manusia. Lore lanjut menarik kerah baju Joseph, menyandarkannya ke dinding dengan keras. Joseph yang tidak dapat berkutik di hadapan Lore, hanya bisa pasrah dipukuli. Apakah aku boleh bertanya, siapa dia sebelumnya? Lore menjawab, dia adalah nona besar keluarga Gunawan yang sangat berharga. Dewi yang tidak sepadan denganmu. Setelah mengetahui identitas sebenarnya,
wanita yang selama ini ia anggap Jessica. Joseph pun akhirnya mengalah. Kalau begitu, bawa saja dia pergi. Obati penyakitnya agar dia kembali ke kehidupan masa lalunya. Kau sendiri yang mengatakannya ya? Aku akan mengirimkan uangnya padamu. Mulai sekarang, kau dan Kalia sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Ucap Lord memperingati. Kembali ke dalam ruangan. Lord berkata kepada dokter, "Dokter, tolong pindahkan kami ke departemen neurologi. Kami mau melakukan pemeriksaan yang paling detail." Mendengar permintaan Lord, Kalia bertanya, "Apakah kau mencoba menyembuhkan amnesiaku? Joseph sudah pernah membawaku melakukan pemeriksaan sebelumnya. Dokter bilang, mungkin amnesiaku terjadi karena faktor psikologi." Lord mengatakan, jika dia sama sekali tidak percaya pada perkataan Joseph. Dengan wajah penasaran, Kalia bertanya, "Kemana Joseph pergi? Bukankah dia datang menjemputku untuk pulang?" Sambil tersenyum, Lord mengatakan, "Aku adalah istri Stefan, kakak ipar kalian." Joseph membantu Stefan untuk mengurus urusan perusahaan. "Aku yang akan menjagamu untuk beberapa hari ini." Berpindah di ruang IG, saat hasil pemeriksaan Kalia keluar, dokter mengatakan, tidak ada masalah dengan otak Nona. Seharusnya amnesianya terjadi karena faktor psikologi dalam hati sang dokter. "Aku bisa mengobatinya jika dia sakit. Namun, bagaimana caranya aku mengembalikan ingatannya jika dia tidak sakit?" Lord segera menggenggam tangan Kalia. "Kalia, Pak Stefan dan Joseph sedang sibuk. Beberapa hari ini, kita akan tinggal bersama." Kalia tersenyum senang. "Baiklah, kakak ipar. Oke, lanjut." Cerita kemudian berpindah pada villa mewah Teluk Giok milik Lord. Lord sedang menghubungi saudara Kalia. "Kak Malvin, aku sudah menemukan Kalia. Dia belum meninggal." Mendengar fakta itu, Malvin sangat senang dan bahagia. Ia pun berpesan kepada Lord, "Jaga dia baik-baik. Aku dan Anton akan menyelesaikan tugas ini dan segera ke tempatmu dalam waktu seminggu." Cerita kemudian kembali berpindah di kediaman Stefan. David datang melapor kepada Stefan, "Pak, belakangan ini ada orang yang menyelidikimu secara diam-diam dan misterius. Seharusnya itu adalah organisasi kriminal kedua negara yang besar." Stefan bertanya, "Kenapa? Mereka ingin mendapatkan dunia ini." Terus pantau pergerakan mereka. Di dalam kamar, saat Stefan selesai mandi, ia menghubungi istrinya, "Istriku, kapan kau akan pulang?" Lord mengatakan, "Aku sudah menghubungi kakak Kalia sore ini. Mereka akan datang ke sini dalam waktu seminggu. Aku akan pulang menemuimu setelah mendapatkan hasil dari diskusi." Oke, lanjut.